Kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi di kancah Liga Voli Turki terus mencuri perhatian. Bukan hanya karena performanya yang memukau, tapi juga karena karismanya yang unik sebagai pemain asal Asia Tenggara. Namun di balik gemerlap sorotan publik, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari bintang voli Turki, Zehra Güneş. Dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media olahraga Turki, Zehra dengan lugas mengungkap bahwa ia sudah mengenal Megawati jauh sebelum debut sang opposite hitter di Liga Turki. Orang-orang mengira saya baru mengenalnya sekarang karena dia gabung ke liga kami. Padahal kami sudah saling tahu sejak kejuaraan dunia junior, kata Zehra dengan nada penuh kenangan. Zehra mengenang saat-saat awal ia melihat potensi besar dalam diri Megawati. Menurutnya, Megawati bukan sekadar atlet bertalenta, tapi juga sosok yang memiliki kedisiplinan dan kecerdasan taktis di atas rata-rata. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus mengubah tempo, dan itu bukan hal yang mudah dipelajari. Megawati punya insting alami sebagai pemain voli kelas dunia, ujar Zehra. Pernyataan ini sontak memantik reaksi dari kalangan penggemar voli, baik di Turki maupun Indonesia. Banyak yang tidak menyangka bahwa Megawati dan Zehra memiliki riwayat pertemuan lama, bahkan sebelum keduanya menjadi bintang besar di negara masing-masing. Kini, dengan keduanya berada di panggung yang sama di Liga Turki, Megawati bergabung dengan klub besar, sementara Zehra tetap menjadi andalan tim nasional dan ikon liga. Publik mulai membayangkan bagaimana kombinasi atau bahkan rivalitas mereka akan mewarnai musim ini. Bukan tidak mungkin kami akan bertemu di final. Tapi satu hal yang pasti, saya senang bisa menyambut dia di liga kami, tambah Zehra. Sementara itu, Megawati sendiri belum memberikan komentar langsung soal pengakuan dari Zehra. Namun unggahan media sosialnya yang menunjukkan interaksi hangat dengan beberapa pemain Turki mengisyaratkan bahwa adaptasinya berjalan sangat baik. Bagi penggemar voli, momen ini menjadi lebih dari sekadar persaingan antar klub. Ini adalah pertemuan dua pemain berbakat, dua lintasan karir yang sempat bersinggungan, dan kini dipertemukan kembali di pentas profesional. Di mata Zehra Güneş, Megawati bukan lagi pemain baru, tapi rekan lama yang kini siap membuat sejarah di Liga Turki. Suasana hanggar latihan klub voli Fenerbahçe sore itu begitu hidup. Terik matahari Istanbul menembus kaca jendela besar, memantulkan cahaya ke lantai kayu yang mengkilap. Suara sepatu menapak cepat dan bola memantul berdentum memenuhi ruangan. Di antara para pemain yang berlatih keras, Megawati Hangestri berdiri dengan sikap tegap. Matanya fokus, tubuhnya sudah terbiasa dengan latihan intens Eropa. Tapi hari itu berbeda. Seorang perempuan tinggi dengan rambut diikat rapi masuk ke lapangan. Wajahnya familiar, tegas, elegan, dan dikenal seluruh Turki, Zehra Güneş. Megawati tak menyangka Zehra akan datang ke sesi latihan itu. Ia mengira mereka baru akan bertemu di pertandingan resmi, bukan di tempat ini, bukan secepat itu. Zehra melangkah mendekat sambil tersenyum tipis. Akhirnya kita bertemu lagi, Mega, ucapnya dalam bahasa Inggris dengan aksen khas Turki. Suara itu membuat Megawati langsung teringat momen 5 tahun lalu, saat mereka saling menyapa canggung di lorong sempit kejuaraan dunia junior. Zehra, Megawati tersenyum, mengangguk pelan. Aku tidak menyangka kamu masih ingat. Tentu saja, bagaimana aku bisa lupa gadis Asia yang hampir menjatuhkanku dengan smash kerasnya, canda Zehra, yang langsung disambut tawa kecil Megawati. Mereka saling menatap sejenak, dua atlet muda yang kini telah menjelma menjadi bintang. Di tengah hiruk-pikuk klub, ada semacam nostalgia yang menggantung di udara. Pelatih dan pemain lain ikut memperhatikan, menyadari bahwa ada sesuatu yang spesial sedang terjadi. Turki sudah lama menunggu kamu, kata Zehra perlahan, seolah tahu bahwa Megawati datang bukan hanya sebagai pemain asing biasa. Dan aku tahu kamu akan membuat liga ini berubah. Megawati hanya tersenyum, tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan hanya reuni, ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tahun 2018, kota Ankara diliputi udara dingin musim gugur ketika kejuaraan dunia voli junior digelar. Megawati masih mengenakan seragam merah putih dengan nomor punggung 7, membawa nama Indonesia dengan semangat yang menggelegak. Ia masih muda, belum dikenal dunia, tapi punya satu senjata, smash kiri kanannya yang eksplosif dan tak tertebak. Di sisi lain, Zehra Güneş sudah jadi primadona tim muda Turki. Publik lokal menaruh harapan besar padanya. Di antara deretan middle blocker seangkatannya, dia yang paling lengkap, tinggi, cepat, dan punya blok sekuat baja.
Saat pertandingan Indonesia melawan Turki digelar, tidak ada yang menyangka laga itu akan menyisakan jejak sejarah pribadi bagi dua pemain tersebut. Di set kedua, Megawati mencetak 3 poin berturut-turut dari cross attack yang membuat Turki panik. Salah satu bola bahkan melesat tepat di samping telinga Zehra, yang terlambat mengantisipasi. "Siapa itu?" gumam Zehra ke rekan timnya sambil menatap Megawati dari seberang net. Pelatih Turki pun tampak gelisah. "Jangan biarkan dia lepas. Nomor 7. Jaga terus," katanya sambil menunjuk Megawati. Meski Indonesia akhirnya kalah dalam laga itu, Megawati mencuri perhatian banyak pihak, termasuk Zehra. Seusai pertandingan, saat semua pemain berjalan ke ruang ganti, Zehra menghampiri Megawati dengan malu-malu. "Kamu, hebat tadi," kata Zehra, setengah ragu dengan bahasa Inggrisnya. Megawati sempat terdiam, lalu menjawab singkat, "Terima kasih. Kamu juga." Itu satu-satunya percakapan mereka hari itu. Tak panjang, tak dramatis, tapi membekas. Keduanya kembali ke negara masing-masing, menjalani karir berbeda. Namun, jauh di dalam hati Zehra, ada satu nama asing dari Asia yang tak bisa ia lupakan. Sementara Megawati menyimpan nama Zehra di hatinya sebagai sosok panutan, dan mungkin, saingan tak resmi yang ingin ia lampaui suatu hari nanti. Kini, 5 tahun kemudian, mereka berdiri di satu lapangan. Bukan lagi sebagai junior, bukan lagi dalam pertandingan sekali lewat, tapi sebagai dua bintang besar yang siap mengguncang Liga Turki. Dan kenangan itu, yang sempat terkubur oleh waktu, kini hidup kembali di mata mereka berdua. Kehadiran Megawati di salah satu klub papan atas Liga Turki menjadi pembicaraan hangat, tidak hanya di media, tapi juga di dalam ruang ganti tim. Meski sambutan awal dari para penggemar sangat positif, suasana internal klub belum sepenuhnya tenang. Dalam dunia profesional, pemain asing berbakat bisa dianggap ancaman, terutama jika langsung mencuri perhatian pelatih dan media. Di ruang ganti Fenerbahce, beberapa pemain lokal berbicara pelan-pelan saat Megawati masuk setelah latihan sore. Suaranya lirih, tapi cukup terdengar oleh telinga yang sensitif. Katanya dia bintang di Asia. "Tapi di sini, kita lihat saja, ini Eropa," gumam seorang outside hitter Turki bernama Elif, sambil menggulung perban di pergelangan tangannya. Pemain lain, Aysenur, hanya mengangkat alis. Tapi pelatih sepertinya suka dengan gaya mainnya. Hari ini dia dikasih porsi latihan yang sama kayak pemain inti. Megawati mendengar semua itu. Ia tidak menunjukkan reaksi, hanya duduk tenang di pojok ruangan sambil membuka sepatunya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, dia sedang diawasi, dinilai, bahkan mungkin dicurigai. Di sisi lain, Zehra Güneş yang kini menjadi salah satu ikon tim nasional Turki justru bersikap sebaliknya. Saat sesi gym keesokan harinya, ia menghampiri Megawati yang sedang melakukan plank sambil menahan napas. "Kamu oke?" tanya Zehra sambil ikut turun ke matras. Megawati mengangguk pelan. "Aku tahu beberapa dari mereka belum sepenuhnya menerima aku. Tapi aku datang ke sini bukan untuk membuat masalah. Aku cuma ingin bermain." Zehra menghela napas, lalu tersenyum. "Tenang saja, begitulah dunia profesional. Mereka mungkin sinis sekarang, tapi ketika kamu mulai mencetak poin di pertandingan besar, mereka akan berubah pikiran." Ucapan Zehra bagaikan pelindung di tengah riak ombak yang mulai muncul. Kehadirannya membuat Megawati tidak merasa sendiri. Namun, ia juga sadar bahwa dukungan Zehra bisa membuatnya makin diasingkan oleh pemain lain. Persaingan di dalam tim pun mulai terasa. Setiap sesi latihan berubah menjadi ajang pembuktian. Setiap servis, setiap spike, bahkan setiap asis tak lagi sekadar latihan, melainkan pesan diam, siapa yang paling layak jadi starter. Pelatih kepala, seorang pria Italia berambut abu-abu bernama Coach Daniele Abbondanza, memperhatikan semuanya tanpa kata. Ia tahu tensi sedang naik, tapi diam-diam, ia senang. Karena di balik tensi itu, performa para pemain justru melonjak. Dan Megawati, ia tidak gentar, karena dalam benaknya hanya ada satu misi, membuktikan dirinya pantas berdiri di panggung Eropa. Akhir pekan itu, Stadion Indoor Fenerbahce membludak. Lebih dari 5.000 penonton hadir langsung menyaksikan laga pembuka musim melawan klub kuat Vakifbank. Sorak-sorai supporter menggetarkan dinding stadion, spanduk raksasa dengan tulisan, "Host Geldin, Mega," tergantung di salah satu sisi tribun. Namun di balik sambutan meriah itu, tekanan begitu nyata. Ini bukan pertandingan biasa,
ini adalah debut resmi Megawati Hangestri di Liga Voli Turki. Coach Daniele Abondanza berdiri di depan bangku cadangan, wajahnya serius. Ia menunjuk Megawati sambil menyodorkan clipboard. "You're starting, we need your power tonight." Jantung Megawati berdebar. Ia menatap pelatih, lalu mengangguk. Di sebelahnya, Elif hanya mendengus kecil. Beberapa pemain lokal tampak kaget, mereka tak menyangka Megawati langsung dipercaya jadi starter di laga sebesar ini. Saat nama-nama pemain dibacakan, nama Megawati menggema di seluruh stadion. Kamera televisi menyorotnya. Di tribun VIP, Zehra Gunes duduk bersama ofisial tim nasional, ikut menyaksikan laga pembuka meski klubnya belum bermain hari itu. Set pertama dimulai. Vakifbank tampil garang dengan blok yang solid dan serangan balik cepat. Namun Megawati segera menjawab tekanan itu. Di poin ke-9, Megawati menerima set dari setter asing klubnya. Dengan loncatan tajam dan timing sempurna, ia melepaskan smash diagonal yang menembus blok dua pemain lawan, dan membuat bola memantul keras ke arah lantai. Poin, stadion pun bergemuruh. "Megawati Hangestri Pertiwi," teriak komentator televisi dengan nada takjub. Setelah poin itu, Megawati menemukan ritmenya. Ia mencetak 5 poin berturut-turut di set kedua, termasuk satu es servis yang membuat penonton berdiri. Sorotan kamera mulai mengarah padanya terus-menerus. Bahkan Elif, yang semula sinis, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di set ketiga, Fenerbahce unggul 2-1. Coach Abondanza hanya memberi isyarat jempol ke arah Megawati setiap kali time out. Ia tak banyak bicara. Baginya, kerja keras lebih berharga dari pujian kosong. Laga berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Fenerbahce. Megawati mencetak 21 poin, tertinggi di antara seluruh pemain di lapangan. Di lorong stadion, saat para pemain menuju ruang ganti, Zehra Gunes menghampirinya. Ia mengenakan jaket biru tim nasional dan senyum penuh bangga. "Kamu tidak hanya datang, kamu menunjukkan siapa dirimu," katanya singkat. Megawati tersenyum. "Masih jauh dari selesai." Zehra mengangguk. "Ya, ini baru permulaan." Kemenangan Fenerbahce atas Vakifbank menjadi tajuk utama di media Turki. Namun lebih dari sekadar hasil pertandingan, satu nama yang terus diulang di setiap pemberitaan, Megawati Hangestri Pertiwi. Judul-judul seperti, "Ratu Baru Liga Turki", "Megawati menggila di laga debut", atau "Pemain Asia ini jadi mimpi buruk blok Vakifbank", tersebar luas. Cuplikan smash kerasnya viral di media sosial. Bahkan fans voli dari Italia dan Brasil mulai penasaran dengan pemain asal Indonesia ini. Namun, di balik sorotan gemilang itu, ruang ganti Fenerbahce mulai bergejolak. Beberapa pemain lokal merasa posisinya mulai terancam, terutama Elif, yang sejak awal merasa tidak nyaman dengan kehadiran Megawati. Di ruang ganti, setelah sesi latihan recovery, Elif berbicara kepada dua rekannya dengan nada sengaja dikeraskan. "Kita latihan bertahun-tahun di sini, naik dari akademi, tapi yang jadi bintang malah orang asing. Hebat ya." Meski tak disebut langsung, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Megawati mendengarnya dengan jelas. Ia tidak bereaksi. Ia hanya menunduk dan menarik napas dalam. Eisenur yang duduk di sebelah Megawati, mencoba menenangkan. "Abaikan saja, Mega. Mereka hanya belum terbiasa." Megawati tersenyum tipis. "Aku tidak datang untuk mengambil tempat siapapun. Aku datang untuk memberikan yang terbaik. Kalau itu membuat orang lain tidak nyaman, aku minta maaf, tapi aku tidak akan berhenti." Di kantor pelatih, Coach Abondanza sedang menyusun taktik untuk laga selanjutnya. Ia sadar ada ketegangan dalam tim. Sebagai pelatih berpengalaman di Liga Italia dan sekarang Turki, ia tahu bahwa pemain asing yang langsung bersinar sering memunculkan reaksi emosional. Namun baginya, yang terpenting adalah hasil dan kerja keras. "Talent tahu, effort profes," gumamnya sambil memandangi statistik Megawati yang tercetak di kertas laporan. Akurasi spike 61%, blok menembus 3 kali, dan 2 es. Sore harinya, Zehra Gunes datang ke pusat pelatihan. Ia tak hanya datang untuk latihan tim nasional, tapi juga karena mendengar bahwa atmosfer di klub Fenerbahce mulai tidak sehat. Saat melihat Megawati duduk sendirian di sudut lapangan usai latihan, Zehra menghampiri. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Jangan padam hanya karena beberapa lilin di sekitarmu mulai resah. Kau adalah cahaya besar, Mega. Mereka hanya belum terbiasa silau." Megawati mengangguk pelan. "Aku hanya ingin bermain dengan tenang."
Dan kamu akan mendapatkannya. Tapi kadang tenang itu harus diperjuangkan. Mereka duduk bersebelahan di pinggir lapangan, diam. Tapi dalam diam itu, tumbuh kekuatan baru, solidaritas yang akan menjadi fondasi menghadapi musim yang penuh badai. Pertandingan yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Laga akbar antara Fenerbahce vs Vakifbank, dua raksasa Liga Voli Turki, menjadi tajuk utama seluruh media olahraga Eropa. Namun kali ini, bukan hanya soal siapa yang akan menang. Publik menyorot satu hal, Megawati Hangestri vs Zehra Gunes. Kedua nama itu kini menjadi ikon baru Liga. Megawati, bintang Asia yang datang tanpa banyak ekspektasi namun mengguncang sejak debut. Zehra, Ratu Voli Turki yang selama ini tak tergantikan. Di luar lapangan, mereka bersahabat. Tapi di lapangan, semuanya akan berbeda. Sejak pagi, suasana stadion sudah bergemuruh. Tiket terjual habis. Media lokal dan internasional mengarahkan kamera mereka ke satu titik, jabat tangan Megawati dan Zehra di awal pertandingan. Saat perkenalan pemain dimulai, Megawati berdiri dengan tegas. Ketika namanya disebut, sebagian penonton, bahkan yang fans Vakifbank, ikut bertepuk tangan. Tapi sorak paling kencang tetap untuk Zehra Gunes. Ia masuk dengan wajah datar, fokus penuh. Matanya hanya menatap net, dan lawan yang akan ia hadapi. Di set pertama, Megawati langsung mencetak poin lewat spike tajam. Zehra, yang membaca gerakannya, berhasil memblok 2 kali dengan sempurna. Set itu menjadi duel tak terelakkan, bukan lagi Fenerbahce vs Vakifbank, tapi Megawati vs Zehra. Di set kedua, Megawati mulai mengubah arah serangannya. Ia membaca blok Zehra dengan cerdik, menyelipkan bola ke sisi yang kosong. Poin demi poin ia kumpulkan. Namun di sisi lain, Zehra tak tinggal diam. Ia mencetak poin lewat quick attack dan menggiring timnya untuk bangkit. Saling kejar poin terus terjadi. Keringat menetes, napas tersengal. Tapi tak ada senyum, tak ada anggukan persahabatan seperti biasa. Keduanya larut dalam misi masing-masing, menang, atau dilindas. Di set keempat, kedudukan imbang 2-2. Timeout terakhir diambil. Coach Abondanza menatap Megawati. Now or never, this is you. Sementara itu, pelatih Vakifbank memberikan instruksi ke Zehra, tunjukkan bahwa kamu masih ratu di sini. Set penentuan dimulai. Tempo cepat, tekanan tinggi. Di poin terakhir, Megawati mendapat bola dari setter. Ia melompat, dan dari sisi net, Zehra ikut naik. Dua kekuatan itu bertemu di udara. Smash Megawati menabrak blok Zehra dan bola terpantul keluar lapangan. Fenerbahce menang. Megawati mencetak 23 poin, Zehra 18 poin dan 5 blok. Keduanya jadi MVP bersama. Saat peluit panjang berbunyi, Megawati dan Zehra saling pandang. Ada kelelahan, ada ego, ada rasa hormat. Mereka akhirnya berjalan mendekat dan berpelukan. Hebat kamu, kata Zehra lirih. Kamu lebih hebat, balas Megawati. Penonton berdiri dan bertepuk tangan. Mereka bukan hanya menyaksikan pertandingan hebat, tapi juga menyaksikan dua sahabat yang bertarung habis-habisan tanpa kehilangan rasa hormat. Kemenangan Fenerbahce atas Vakifbank bukan hanya menjadi pembuktian bagi Megawati Hangestri, tapi juga menjadi momen yang membuka jalan ke peluang yang tak pernah ia bayangkan. 2 hari setelah pertandingan, manajemen klub menerima surat elektronik resmi dari panitia All-Star Liga Turki. Isinya mengejutkan, Megawati dinominasikan sebagai salah satu kandidat pemain luar negeri yang akan bergabung dengan tim All-Star Eropa untuk laga eksibisi melawan tim All-Star dunia. Pelatih kepala, Daniele Abondanza, memanggil Megawati ke kantornya. Ia memperlihatkan surat tersebut dengan ekspresi datar, meskipun ada kebanggaan terselip di matanya. Kau paham ini artinya apa, kan? Katanya. Megawati membaca cepat dokumen itu, lalu menoleh. Tapi, aku baru beberapa minggu di sini. Abondanza mengangguk. Ya, tapi dalam waktu singkat, kamu membuat seluruh liga melihat ke arahmu. Ini bukan sekadar undangan, ini pengakuan. Megawati terdiam, rasa senang bercampur bingung. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar tentang dirinya, ini juga tentang harapan ribuan atlet muda Indonesia yang selama ini belum pernah punya perwakilan di panggung sebesar ini. Namun kabar ini tidak diterima baik oleh semua pihak. Di ruang latihan, Elif, yang mulai kehilangan tempatnya di line-up utama, membanting botol minumnya usai mendengar berita itu. Baru juga datang sudah dipanggil ke tim All-Star.
Apa mereka lupa berapa lama kita berjuang di sini? Ucapnya lantang. Beberapa pemain hanya diam, tapi atmosfer tegang kembali terasa. Di sisi lain, Zehra Gunes diam-diam memainkan peran penting di balik layar. Ia yang pertama kali menyebut nama Megawati kepada panitia All-Star saat dimintai masukan informal. Dalam diskusi tertutup dengan panitia dan pelatih senior, Zehra berkata, "Jika kalian ingin membawa bintang asing yang sedang bersinar, tidak ada yang lebih layak dari Megawati. Dia bukan hanya kuat secara teknik, tapi juga kuat secara mental." Namun ketika ditanya Megawati, Zehra hanya menjawab singkat, "Mereka melihatmu sendiri. Aku cuma menyuarakan yang sudah jelas." Sikap rendah hati Zehra itu membuat Megawati makin menghormatinya. Tapi ia juga sadar, dukungan dari Zehra bisa menjadi bumerang, membuat dirinya makin dijauhi pemain lokal yang merasa tersingi. Media mulai menggali cerita di balik kedekatan mereka. Sebuah media Turki menulis, "Zehra dan Megawati, dari teman lama jadi duo tak terpisahkan." Artikel itu menyebutkan hubungan mereka sejak kejuaraan dunia junior dan pertemuan kembali di Liga Turki. Dalam beberapa wawancara, Megawati dengan hati-hati menjawab, "Zehra adalah teman baik. Tapi di lapangan, semua orang punya target masing-masing." Namun dunia sudah kadung tertarik pada persahabatan dua bintang ini. Dan undangan All-Star hanya memperbesar sorotan. Suka atau tidak, Megawati kini bukan sekadar pemain asing, ia sudah menjadi simbol kebangkitan pemain Asia di Liga Voli Eropa. Popularitas Megawati Hangestri makin melambung. Setelah namanya diumumkan secara resmi sebagai bagian dari tim All-Star Eropa, pemberitaan tentangnya menjadi hampir setiap hari muncul di media Turki dan Asia Tenggara. Ia disebut sebagai perwakilan Asia yang merebut hati Eropa. Namun di balik gemerlap itu, satu hal mulai tumbuh diam-diam di dalam klub, kecemburuan yang berubah menjadi ancaman nyata. Elif, outside hitter lokal yang sebelumnya jadi andalan Fenerbahce, makin terpinggirkan. Tak hanya kehilangan menit bermain, ia juga melihat sponsor barunya ditarik dan dialihkan ke Megawati. Bahkan seragam baru klub mencantumkan nama Mega di bagian belakang jersey replika yang dijual ke publik. "Ini tidak bisa dibiarkan," gumam Elif pada Eisenur, yang mulai ikut merasa was-was. Suatu sore, tanpa sepengetahuan pelatih, Elif mengatur latihan tambahan di lapangan kecil milik klub. Ia mengundang beberapa pemain lokal untuk latihan pribadi, namun yang sebenarnya terjadi adalah rapat tak resmi penuh keluhan dan rencana diam-diam. "Kalau kita diam saja, semua akan digilas dia. Besok dia ke All-Star, lusa dia jadi kapten. Lalu kita apa? Figuran," ujar Elif penuh emosi. Salah satu pemain menyarankan, "Mungkin kita perlu buat tekanan ke pelatih. Bilang kalau banyak pemain mulai merasa tidak nyaman. Kalau perlu, bilang Megawati bikin konflik." Saran itu disambut dengan anggukan. Misi mereka jelas, bukan menyerang langsung, tapi memutar persepsi, seolah Megawati sumber ketegangan tim. Keesokan harinya, Coach Abondanza menerima laporan dari manajer klub bahwa ada ketidaknyamanan suasana dalam tim, dan nama Megawati disebut-sebut sebagai salah satu faktor penyebabnya. Pelatih itu hanya diam sesaat, lalu menjawab dingin, "Berikan saya bukti, jangan kirim gosip ke ruang taktik saya." Meski ia bersikap tegas, Coach Abondanza mulai mengamati perubahan suasana. Megawati menjadi lebih diam di ruang ganti. Beberapa pemain enggan menatap matanya. Suasana hangat berubah jadi canggung. Zehra Gunes, yang mendengar tentang ini, langsung mendatangi Mega usai latihan. "Ada yang berubah. Kau merasa?" tanya Zehra. Megawati mengangguk pelan. "Mereka pikir aku pencuri, padahal aku hanya main sebaik yang aku bisa." Zehra menatapnya tegas. "Kamu tidak sendiri, tapi kamu juga harus tahu, makin tinggi kamu naik, makin kencang angin bertiup. Ini ujian bukan hanya untuk kemampuanmu, tapi juga untuk hatimu." Megawati terdiam. Ia tahu, serangan dari luar bisa dihadapi dengan strategi. Tapi jika ancaman datang dari dalam, dari rekan sendiri, maka ia harus lebih dari sekadar kuat, ia harus bijak. Fitnah itu datang cepat dan menyakitkan. Saat Fenerbahce bersiap menghadapi semifinal Liga, sebuah laporan anonim masuk ke manajemen klub, menuduh Megawati terlibat dalam friksi internal dan tidak menghargai budaya tim. Tak butuh waktu lama hingga media mencium aroma gosip. Berita-berita sensasional pun bermunculan. Megawati terlalu dominan. Klub bergolak. Pemain Asia ternyata biang konflik internal. Pelatih Abondanza murka, tapi ia tetap tenang.
Ia memanggil Megawati secara pribadi, menatap langsung matanya. Aku tidak butuh penjelasan panjang. Aku hanya ingin tahu satu hal, apakah kamu masih ingin bertahan dan bermain untuk tim ini? Megawati menahan air mata. Ia mengangguk. Saya datang ke sini bukan untuk jadi bintang. Saya datang untuk berkembang. Tapi saya juga tidak akan lari hanya karena mereka tak siap menerima saya. Dukungan datang tak terduga. Zehra Gunes mengunggah sebuah foto lama, ia dan Megawati di ajang junior beberapa tahun silam, dengan caption. Bukan hanya teman lama, tapi salah satu pemain terjujur dan terkuat yang pernah saya kenal. Tagar solidaritas tagar Megastrong. Tagar-tagar Megastrong viral. Ribuan netizen Turki dan Indonesia membanjiri akun Fenerbahce dengan dukungan. Para jurnalis yang sebelumnya menyudutkan, kini mulai mengubah narasi. Bahkan Federasi Liga turun tangan menyatakan fitnah itu tidak berdasar dan tidak memengaruhi integritas Megawati. Semifinal berlangsung dalam atmosfer luar biasa. Megawati diturunkan sejak awal. Penonton berdiri menyambutnya, kali ini bukan hanya karena kekuatan pukulannya, tapi karena keberanian dan hatinya. Ia bermain dengan penuh semangat, mencetak 25 poin dan membawa Fenerbahce menang dramatis. Usai pertandingan, Megawati berdiri di tengah lapangan, menangis saat kamera menyorotnya. Coach Abondanza hanya berkata pendek padanya, kau sudah lewat badai. Sekarang waktunya kau jadi pelangi. Beberapa minggu kemudian, Fenerbahce menjadi juara Liga. Megawati dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Turki, dan yang lebih membanggakan, ia terpilih sebagai kapten kehormatan tim All-Star Eropa. Di akhir musim, Zehra Gunes menemuinya sebelum ia pulang ke Indonesia. Kalau suatu hari kamu kembali ke Turki, mereka tidak akan menyebutmu pemain asing lagi, ucap Zehra. Kenapa? Tanya Megawati. Zehra tersenyum. Karena kau sudah menjadi bagian dari sejarah voli kami. Dan di langit Istanbul malam itu, sejarah pun tertulis, seorang gadis dari Indonesia datang bukan hanya untuk bermain, tapi untuk menginspirasi. Selesai.